mengenalkan kultum masjid ini. Di sini kita mau bertemu apa, Mas? Kali ini kita akan membahas materi tentang kesehatan mental dalam bertasawuf. Itu ya, Mas. Baik, dimulai, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam ditujukan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, dalam kesempatan kali ini saya Devin Argia dengan NIM 25022044010 ingin menjelaskan tentang kesehatan mental dalam bertasawuf. Mengapa kesehatan mental dalam bertasawuf itu sangat penting? Dalam kehidupan modern, banyak orang mengalami stres, cemas, dan kehilangan ketegangan batin. Padahal Islam sejak awal telah mengajarkan kita harus tenang, tentram dan batin. Iya, betul sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubihum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah menjadi hati tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menunjukkan bahwa zikir kepada Allah adalah kunci utama ketenangan hati. Poin kedua, tasawuf sebagai jalan penyucian jiwa. Tasawuf bukan sekadar amalan zikir, tetapi juga ilmu untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tasawuf, seorang menempuh tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa agar terbebas dari sifat iri, dengki, sombong, dan gelisah. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang berbunyi, qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai teladan jiwa yang tenang, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai contoh sempurna manusia yang memiliki keseimbangan antara ibadah, sosial, dan batin. Ketika beliau menghadap kesulitan, beliau selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tasawuf, sholat menjadi sarana penyembuhan spiritual yang mendalam, zikir dan muraqabah, yakni obat jiwa gelisah. Tasawuf mengajarkan dua hal atau dua amalan penting untuk menjaga kesehatan mental, yakni zikir, mengingat Allah, dan hati dan lisan, serta muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah yang berfirman, Ana inda dhanna abdi bi wa ana ma'hu idza dzakaroni. Aku sesuai dengan prasangkaku hambaku dan aku bersamanya ketika mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan zikir dan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi kuat, pikiran tenang, dan jiwa terlindungi dari stres serta kecemasan. Ciri jiwa yang sehat dalam tasawuf, orang yang telah menempuh jalan tasawuf memiliki beberapa jiwa yang sehat. Ikhlas, tidak iri dan dendam, tawakal, berserah diri kepada Allah tanpa cemas yang berlebihan, sabar dan syukur, lapang dada terhadap takdir, qanaah, merasa cukup dan tidak tamak, memaafkan, yakni bebas dari kebencian. Ciri-ciri ini menggambarkan jiwa yang tenang sebagaimana sudah tertulis pada Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang berbunyi, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Surat Al-Fajr ayat 27. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Oke, Mas. Untuk menutup, dapat kita simpulkan bahwa tasawuf bukan hanya jalan spiritual, tetapi juga menjadi terapi kesehatan mental. Dengan zikir, sabar, ikhlas, dan muraqabah, kita akan mencapai sakinah, ketenangan batin sejati.
Maka marilah kita hidupkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari kita, agar hati kita selalu bersih, damai dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa penutup bisa dibacakan oleh Pak Moderator ya. Allahumma ja'alni min bana salimah wa sudurana mutaq waghfir lana dzunubana wa hidna ila siratika mustaqim. Oke, cukup sekian kultum yang sangat-sangat bermanfaat. Ya, betul sekali Mas Devi. Untuk selanjutnya bisa kultumnya membahas tentang kekerasan seksual ya. Ya. Cukup Kekerasan seksual. cukup sekian. Terima kasih telah mendengarkan kultum saya. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Silakan Mas.